Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Bayangan di Kursi Belakang. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Malam itu, hujan turun deras, memukul-mukul kaca depan ambulan yang kukendarai. Jalanan lengang, hanya sesekali terlihat mobil melintas. Bayangannya tersapu oleh air hujan yang terus mengguyur. Lampu jalan yang temaram dan kilatan petir di kejauhan membuat suasana semakin suram. Aku memperhatikan jalan dengan seksama, sementara wiper mobil berusaha keras menghalau air yang terus-menerus membasahi kaca depan. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai supir ambulan. Dalam kurun waktu itu aku telah mengantar berbagai macam pasien, dari yang hanya terluka ringan hingga yang berada di ambang kematian. Pekerjaan ini menuntutku untuk tetap fokus, meskipun rasa lelah seringkali menyerang. Malam itu, meski jalanan sepi, ada sesuatu yang membuatku merasa gelisah, meski aku tidak tahu apa itu. Di sebelahku, Andre, para medis yang biasa bekerja denganku, sibuk memeriksa alat-alat medis yang ada di dalam mobil. Dia selalu teliti, memastikan semua peralatan siap pakai jika ada keadaan darurat. Meskipun suasana hening, aku bisa mendengar bunyi klakson samar dari kejauhan, bercampur dengan suara hujan deras yang terus mengguyur. Tiba-tiba, radio panggilan darurat di dashboard mengeluarkan suara. Doni, ada pasien darurat, serangan jantung, lokasi di perumahan Pondok Lestari, Blok C. Waktu sudah sangat kritis, harap cepat. Aku pun menyalakan mesin ambulan dan melirik Andre yang masih sibuk dengan alat-alatnya. Kita ada pasien kritis, Andre. Serangan jantung, kita harus cepat, kataku. Andre mengangguk cepat. Oke, aku sudah siap. Dengan satu tarikan nafas panjang, aku menyalakan sirine dan ambulan pun melaju menembus jalanan yang sepi. Suara sirine memecah kesunyian malam, menggema di antara gedung-gedung dan rumah-rumah yang kami lewati. Biasanya, suara itu hanya melengking monoton. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik bunyi sirine yang bising, aku mendengar suara lain. Suara tangisan yang pelan, namun jelas. Aku mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya imajinasiku saja, pikirku. Mungkin karena hujan deras dan suasana malam yang menambah kesan mencekam. Tapi semakin lama kami melaju, semakin jelas suara itu terdengar. Tangisan itu begitu nyata seakan berasal dari seseorang di dalam ambulan. Aku melirik ke belakang, melalui kaca spion, mencoba memastikan tidak ada yang aneh di ruang pasien. Hanya ada tandu dan perlengkapan medis seperti biasa. Namun, tangisan itu tidak berhenti. Malahan suara itu semakin kuat seiring sirine yang terus melengking. Andre, aku memecah keheningan. Suaraku sedikit bergetar. Kamu dengar sesuatu tidak? Andre yang sedang menyiapkan catatan medis untuk pasien yang akan kami jemput menoleh. Dengar apa? Suara sirine. Aku menggeleng, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Bukan, maksudku ada suara lain, seperti tangisan. Kamu dengar tidak? Andre memandangku dengan tatapan bingung lalu mengernyit. Tangisan? Maksudmu bagaimana? Aku menghela nafas. Iya, ada suara tangisan, seperti suara perempuan yang menangis di balik sirine ini. Aku sudah dengar dari tadi, tapi aku pikir mungkin cuma aku yang capek. Andre menatapku beberapa detik, lalu menggeleng sambil tersenyum kecil. Mungkin memang kamu terlalu lelah, Don. Ini sudah jam 2 pagi. Kamu tahu kan,
Biasanya di jam-jam segini otak kita mulai main-main sendiri. Aku tertawa tipis, meskipun dalam hati aku tidak yakin. Iya, mungkin kamu benar, kataku berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti. Setiap kali sirine berbunyi, tangisan itu menyertainya, seakan menyatu dengan suara bising yang biasanya hanya membuat kepala pusing. Kami melaju kencang, menuju alamat yang dituju, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang menyala pucat, sesekali terhalang oleh tetesan hujan yang kian deras. Aku mengeratkan genggaman pada setir, berusaha fokus pada jalan. Tapi suara tangisan itu, suara pilu seorang wanita yang menyayat hati, terus terdengar. Kamu yakin tidak mendengar apa-apa, Andre? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Andre mengangkat bahu. Serius, aku tidak mendengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Mungkin cuma kamu yang capek. Aku hanya mengangguk pelan, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku terus melirik kaca spion, berharap menemukan penjelasan logis untuk suara aneh ini. Namun, tidak ada apapun di belakang. Ruang ambulan kosong dan Andre juga tidak terlihat khawatir. Namun, semakin dekat kami dengan lokasi pasien, tangisan itu semakin keras, semakin nyata. Seakan ada seseorang yang duduk di kursi belakang menangis dalam kesakitan. Aku mencoba fokus pada jalan di depan, tapi pikiranku tidak bisa lepas dari suara itu. Ada yang salah dengan ambulan ini, dan aku tidak tahu apa. Akhirnya kami tiba di lokasi pasien, sebuah rumah kecil di ujung perumahan yang terlihat hampir tenggelam dalam kegelapan. Hujan belum juga berhenti dan sirine masih meraung keras. Namun, begitu aku mematikan mesin dan mematikan sirine, tangisan itu pun lenyap seakan tidak pernah ada. Andre segera keluar dari ambulan dan berlari menuju ke pintu rumah, sementara aku tetap duduk di belakang kemudi terdiam sejenak. Aku memandangi ruang belakang ambulan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi di sana hanya ada keheningan, tidak ada tangisan, tidak ada suara aneh, hanya tetesan air hujan yang jatuh di atap mobil. Setelah beberapa saat, Andre kembali dengan seorang pasien, seorang wanita tua yang tidak sadarkan diri. Dia diletakkan di tandu dengan tepat dan kami bersiap kembali ke rumah sakit. Namun, meskipun pasien kini ada di dalam, aku merasa masih ada seseorang yang tidak terlihat di sana. Aku menghidupkan kembali mesin ambulan, dan kali ini saat sirine dinyalakan, suara tangisan itu kembali. Malam semakin larut, dan hujan tidak kunjung reda. Derasnya hujan menambah ketegangan di dalam ambulan. Suara sirine kembali meraung, memecah keheningan malam saat kami melaju menuju rumah sakit dengan pasien di belakang. Aku menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa tiba di sana secepat mungkin. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Suara tangisan itu. Tangisan yang pertama kali ku dengar saat menyalakan sirine tadi kini terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih memilukan. Rasanya seperti ada seseorang di kursi belakang yang sedang menangis terseduh-seduh. Tapi aku tahu betul bahwa hanya ada aku dan Andre dan pasien wanita tua yang terbaring tidak sadarkan diri di atas tandu. Aku mencoba fokus pada jalan di depanku. Sirine meraung keras mengirimkan gelombang suara yang memantul dari dinding-dinding gedung yang kami lewati. Tapi di balik itu, suara tangisan itu terus terdengar. Seolah-olah mendesak, meresap ke dalam setiap suara bising yang dihasilkan oleh sirine ambulan. Aku melirik Andre yang duduk dengan serius di samping pasien, memeriksa kondisi wanita tua itu dengan penuh perhatian. Aku tidak ingin mengganggu konsentrasinya, tapi suara itu sudah terlalu mengganggu. Dre, kamu yakin tidak mendengar apa-apa? Tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Andre menoleh sebentar lalu mengernyit. Dengar apa? Suara sirine? Aku menggeleng.
Bukan, Dre. Suara tangisan. Kamu tidak dengar? Seperti ada yang nangis. Suara perempuan. Andre terlihat bingung. Dia melirik ke arah ruang belakang ambulan lalu menatapku lagi. Tidak, aku tidak mendengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Kamu masih mendengar suara itu? Aku mengangguk pelan. Tidak yakin bagaimana cara menjelaskan perasaan aneh ini. Iya, suaranya jelas sekali. Dari tadi aku mendengar setiap kali sirine nyala. Andre terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis seolah mencoba menghilangkan kekhawatiranku. Mungkin kamu cuma terlalu capek, Don. Sudah lama kita tidak istirahat. Tadi sore kamu juga sudah narik si panjang. Aku tertawa kaku. Mungkin juga sih, tapi rasanya nyata sekali, Dre. Suara itu seperti berasal dari dalam ambulan, dari kursi belakang. Andre mengangkat bahu, lalu kembali fokus pada pasien. Tidak ada apa-apa di belakang selain pasien ini, Don. Fokus saja ke jalan, biar aku yang urus pasien. Aku mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus merayap di punggungku. Tapi tangisan itu tetap ada. Meskipun Andre mencoba menenangkanku, aku tahu apa yang ku dengar. Suara tangisan perempuan itu begitu jelas, seolah dia berada tepat di belakangku menangis dengan pilu. Ambulan terus melaju, menembus hujan dan malam yang semakin pekat. Setiap kali aku melirik kaca spion, aku berharap bisa melihat sesuatu yang menjelaskan suara itu. Tapi tidak ada apa-apa. Ruang belakang ambulan kosong, selain pasien yang terbaring tidak sadarkan diri di tandu. Namun, tangisan itu masih terdengar. Semakin lama, semakin kuat. Aku berusaha untuk tidak panik. Ini bukan pertama kalinya aku bekerja di malam hari dengan suasana mencekam. Sebagai sopir ambulan, aku sudah terbiasa menghadapi situasi darurat. Tapi ini lain. Suara tangisan itu bukanlah sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Rasanya seperti ada seseorang yang ingin memberitahuku sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Aku beneran denger, Dre, kataku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ini bukan cuma karena capek. Suara itu nyata. Andre menoleh lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Doni, coba tenang. Fokus saja ke jalan. Mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Kadang otak kita bisa main-mainin kita kalau kita terlalu lelah. Aku menghela nafas panjang berusaha mengontrol diriku. Iya, mungkin kamu benar. Tapi aneh saja, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Tiba-tiba, di tengah obrolan kami, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Radio di dashboard yang sudah lama dimatikan tiba-tiba menyala sendiri, memutar siaran berita dengan suara yang mendadak keras. Aku tersentak kaget, hampir kehilangan kendali atas kemudi. Apa-apaan ini? Seruku sambil buru-buru mematikan radio. Andre menatapku dengan wajah bingung. Radio itu kamu yang menyalakan? Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak menyentuh apa-apa. Andre memandang dashboard dengan waspada lalu kembali melihatku. Oke, ini mulai aneh. Kami berdua terdiam beberapa saat, mendengarkan suara sirine yang masih melengking di luar. Tapi, meskipun suara sirine dan hujan mendominasi, tangisan itu tetap terdengar. Lebih keras, lebih jelas, seakan-akan ada yang mencoba berteriak di balik setiap bunyi sirine. Aku melirik kaca spion lagi, berharap menemukan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang kulihat hanyalah bayangan samar di kursi belakang. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di sana tepat di sebelah pasien. Meskipun kursi itu kosong, bayangan itu muncul begitu cepat, membuat jantungku berdegup kencang. Dre, lihat deh di kaca spion. Kamu lihat tidak? Tanyaku dengan nada cemas.
Andre mengerutkan kening dan menoleh ke arah kaca spion. Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku tidak melihat apa-apa, Don. Kamu yakin? Aku mengusap wajahku dengan tangan kiri berusaha menenangkan diri. Mungkin aku cuma terlalu tegang ya. Tapi bayangan itu tadi jelas ada sesuatu di kursi belakang. Andre menatapku dengan raut wajah serius. Doni, coba kita selesaikan perjalanan ini dulu. Oke, kita hampir sampai di rumah sakit. Setelah itu kita bisa cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk, meskipun perasaanku tidak tenang. Setiap kali aku menginjak pedal gas lebih dalam, suara tangisan itu semakin kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang mengikuti kami, atau lebih tepatnya, seseorang yang sudah berada di dalam ambulan ini sejak awal. Aku hanya bisa berharap perjalanan ini segera berakhir. Tidak lama kemudian, kami mulai mendekati rumah sakit. Lampu-lampu bangunan rumah sakit mulai terlihat di kejauhan, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mulai menghilang. Meskipun begitu, aku masih merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di dalam mobil ini. Rasanya seperti ada seseorang yang terus mengawasi kami, meskipun aku tidak tahu siapa. Setelah ambulan berhenti di depan pintu gawat darurat, Andre segera keluar dan membuka pintu belakang untuk menurunkan pasien. Aku mematikan sirine dan seketika suasana menjadi hening. Tidak ada lagi suara tangisan. Tapi aku tahu, malam ini bukan yang terakhir kalinya aku mendengar suara itu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan ambulan ini dan entah bagaimana. Aku merasa bahwa kejadian aneh ini baru saja dimulai. Kami akhirnya tiba di rumah sakit setelah perjalanan yang terasa begitu panjang dan mencekam. Hujan masih turun deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang semakin menambah suasana tegang malam itu. Andre segera turun dari ambulan, membuka pintu belakang, dan mulai menurunkan tandu yang membawa pasien wanita tua, dibantu Pak Burhan, satpam penjaga malam. Aku masih duduk di kursi kemudi, diam terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa detik, hanya ada suara hujan dan langkah kaki mereka berdua yang terdengar. Namun, di balik semua itu, meskipun suara tangisan telah menghilang sejak kami tiba di rumah sakit, perasaan bahwa sesuatu yang tidak terlihat masih berada di dalam ambulan ini terus menghantuiku. Don, kamu tidak membantu menurunkan pasien? Andre menoleh ke arahku. Raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Aku menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri. Iya, sebentar, jawabku sambil melepaskan sabuk pengaman dan turun dari ambulan. Ketika aku bergabung dengan Andre di belakang, dia sudah mengunci tandu di tempatnya. Kami kemudian mendorong tandu menuju pintu masuk UGD, di mana perawat sudah menunggu untuk segera menangani pasien tersebut. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tadi, Andre, kataku pelan, saat kami meninggalkan tandu dan pasien dalam perawatan tim medis. Suara tangisan itu, kamu benar-benar tidak mendengar sama sekali. Andre menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap tenang. Don, aku tidak mendengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Serius? Mungkin ini cuma perasaan kamu saja. Mungkin kita terlalu banyak shift malam. Kamu harus istirahat. Aku tersenyum tipis. Meski jauh di dalam hati aku tahu bahwa apa yang ku dengar tadi nyata. Tapi aku tidak ingin terus membahasnya. Setidaknya untuk saat ini. Kami kembali ke ambulan setelah memastikan pasien berada di tangan yang tepat. Aku memeriksa jam di dashboard mobil. Sudah hampir pukul 3 pagi. Mau narik lagi atau balik ke markas? Tanyaku pada Andre yang sudah duduk di kursi penumpang depan. Andre memandangku sejenak, lalu menghela nafas. Mungkin kita harus balik dulu, sudah terlalu larut.
Dan kalau terus begini bisa-bisa kita malah kecelakaan karena mengantuk. Aku mengangguk setuju. Iya, benar juga. Lagi pula tidak ada panggilan darurat lagi sekarang. Aku menyalakan mesin ambulan, memeriksa kaca spion sekali lagi sebelum menginjak pedal gas. Perjalanan pulang ke markas biasanya terasa cepat, terutama di jam-jam seperti ini ketika jalanan benar-benar sepi. Tapi kali ini, meski jalanan kosong, perasaan mencekam tetap tidak hilang. Ada sesuatu di dalam mobil ini yang membuatku terus merasa waspada, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menepis perasaan itu. Kami melaju dengan tenang di bawah guyuran hujan yang semakin lebat. Suara wiper menggesek kaca depan, berusaha membersihkan tetesan air yang tiada henti. Keheningan di dalam ambulan hanya dipecahkan oleh bunyi samar dari mesin mobil dan deru hujan di luar. Setelah beberapa saat, Andre memecah keheningan. "Kamu kelihatan tegang sekali, Don. Kamu masih memikirkan soal suara itu?" Aku menatap jalan di depan, lalu mengangguk pelan. "Iya, Andre. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin apa yang aku dengar tadi bukan cuma halusinasi. Suaranya terlalu nyata." Andre menghela nafas. "Mungkin kamu terlalu fokus ke Serena tadi. Terus otak kamu mainin kamu. Bisa saja kan begitu?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mungkin, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Rasanya seperti ada yang duduk di belakang, Dre. Seperti ada seseorang di kursi belakang ambulan yang tidak kita lihat." Andre tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin hantu penasaran yang ketinggalan ambulan sebelumnya." Aku menoleh ke arahnya, mencoba menangkap ekspresi di wajahnya. Apakah dia serius atau hanya bercanda? Tapi dia tetap terlihat tenang meski sedikit lelah. Lucu, Andre. Tapi ini serius. Aku benar-benar merasakan ada sesuatu," kataku sambil kembali fokus ke jalan. Hujan mulai mereda sedikit saat kami mendekati kawasan hutan kecil yang biasanya kami lewati dalam perjalanan pulang. Jalanan di sekitar sini terkenal gelap dan jarang dilewati kendaraan pada malam hari, kecuali ambulan dan beberapa truk yang mengangkut barang. Lampu-lampu jalan di sini tidak banyak dan sebagian bahkan padam. Di sini suasana semakin sunyi dan mencekam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mesin ambulan mulai bergetar aneh. Aku merasakan setir sedikit berat dan mesin terdengar seperti batuk-batuk. "Apa-apaan ini?" gumamku sambil melirik panel kontrol di dashboard. Tidak ada lampu peringatan yang menyala, tapi jelas ada yang salah dengan mobil ini. Andre langsung siaga. "Kenapa, Don? Mobilnya kenapa?" Aku memutar setir sedikit ke kiri, berusaha menepi. "Aku tidak tahu. Mesin tiba-tiba bergetar. Aku coba berhenti dulu ya. Sepertinya ada yang salah dengan mesinnya." Setelah ambulan berhenti di pinggir jalan, aku mematikan mesin dan menarik nafas panjang. Di luar, hujan masih turun, meskipun tidak sederas sebelumnya. Kabin mobil terasa hening, hampir terlalu hening, seperti ada sesuatu yang menyerap setiap suara. "Coba aku cek mesinnya," kataku sambil meraih senter dari dashboard. Andre mengangguk. "Oke, aku bantu." Kami berdua turun dari ambulan. Hawa dingin langsung menyergap begitu kami membuka pintu. Hujan yang masih turun membuat kami harus cepat-cepat memeriksa kondisi mobil. Aku membuka kap mesin, sementara Andre menyorotkan senter ke bagian dalam. Uap panas dari mesin langsung mengepul, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas. "Apa yang salah?" tanya Andre sambil mengarahkan senter ke berbagai bagian mesin. Aku menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Andre. Tidak ada yang aneh kelihatannya. Tapi kenapa mobil ini tiba-tiba mati ya?" Andre merapatkan jaketnya melawan dingin yang semakin menusuk. "Kamu yakin semua kabel tidak ada yang lepas atau korsleting?"
Aku memeriksa lebih teliti, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Tidak ada yang aneh di sini. Aku rasa harus mencoba menyalakan lagi. Kami kembali masuk ke dalam ambulan, dan aku mencoba menyalakan mesin lagi. Untuk beberapa saat mesin hanya berderak, lalu mendadak hidup kembali dengan suara yang jauh lebih tenang. Aku dan Andre saling pandang kebingungan. Sepertinya baik-baik saja sekarang, kataku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Andre mengangguk. Aneh, tapi kalau sudah tidak apa-apa kita lanjut saja. Tidak enak juga berhenti di sini terlalu lama. Aku setuju, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi perasaan aneh itu belum hilang. Rasanya ada sesuatu yang masih mengikuti kami. Atau mungkin sesuatu yang belum pernah meninggalkan mobil ini sejak awal. Saat aku kembali menginjak pedal gas dan ambulan melaju pelan menembus kegelapan, perasaan mencekam itu kembali. Aku melirik kaca spion lagi dan kali ini aku yakin melihat sesuatu di sana. Sebuah bayangan, samar, tapi jelas berbentuk manusia. Duduk di kursi belakang, tepat di samping tempat pasien tadi berada. Aku menahan nafas, tidak berani menoleh sepenuhnya. Dre, Andre menoleh ke arahku, tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia juga melihat ke kaca spion. Apa itu? Kami berdua terpaku, menyadari bahwa bayangan itu bukanlah ilusi. Ambulan kami terus melaju menembus kegelapan hutan, tetapi suasana di dalam mobil semakin tegang. Bayangan di kaca spion tadi bukanlah sekedar halusinasi. Baik aku maupun Andre melihatnya dengan jelas. Meskipun itu hanya berlangsung beberapa detik, sesuatu atau seseorang duduk di kursi belakang ambulan, dan sekarang kami berdua terdiam dalam ketegangan yang semakin mencekam. Aku mencoba mengendalikan nafas, meskipun jantungku berdegup kencang. Dre, kamu juga melihat tadi? Tanyaku pelan, suaraku hampir berbisik. Andre mengangguk, matanya masih fokus ke depan. Dia tampak gelisah, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja kami lihat. Iya Don, aku melihat ada sesuatu di sana di belakang. Tapi bagaimana bisa? Aku menggeleng lemah mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Tetapi tidak ada. Semua ini tidak masuk akal. Bayangan itu jelas duduk di kursi belakang, tetapi kami sama-sama tahu bahwa kursi itu harusnya kosong. Hanya ada aku, Andre, dan pasien tadi yang sekarang sudah berada di rumah sakit. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mobil ini, Andre. Lanjutku mencoba menjaga konsentrasi di jalanan yang semakin gelap. Aku sudah bilang kan tadi dari awal, ada yang aneh sejak suara tangisan itu muncul. Andre tidak langsung menjawab. Dia terlihat ragu, seolah tidak ingin mempercayai apa yang sedang terjadi. Namun dari ekspresi wajahnya aku bisa melihat dia juga merasa takut. Mungkin kita sudah terlalu capek, Don. Tapi bayangan itu tadi, aku tidak tahu lagi. Kita tidak mungkin cuma capek, jawabku cepat. Tadi aku mendengar suara tangisan. Sekarang kita berdua melihat bayangan di kursi belakang. Ini bukan kebetulan. Andre mendesah panjang. Lalu tiba-tiba dia melirik ke kaca spion lagi. Wajahnya berubah pucat seketika. Don, lihat lagi ke spion. Aku merasa perutku mual seketika mendengar kata-katanya. Dengan enggan aku melirik ke kaca spion dan saat itulah aku melihatnya lagi. Bayangan itu kali ini lebih jelas. Seorang wanita. Wajahnya tidak terlihat sepenuhnya tetapi rambut panjangnya tergerai. Dan dia duduk diam, memandang lurus ke depan. Tidak bergerak seolah-olah dia memang bagian dari ambulan ini. Dre, itu... Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Seluruh tubuhku gemetar. Andre menelan ludah, lalu dengan suara gemetar dia berkata, Don,
Berhenti, kita harus keluar dari mobil ini sekarang. Aku langsung menginjak rem menepi ke sisi jalan. Hutan di sekitar kami gelap dan sunyi, hanya suara hujan dan gemuruh jauh di kejauhan yang terdengar. Begitu ambulan berhenti, aku dan Andri langsung membuka pintu dan keluar tanpa berpikir dua kali. Kami berdua berdiri di luar, membiarkan hujan membasahi tubuh kami. Udara dingin menusuk kulit, tetapi aku lebih memilih berada di luar daripada di dalam ambulan itu. Tidak mungkin ini benar-benar terjadi, kata Andre dengan nafas terengah-engah. Apa yang barusan kita lihat, Don? Kita benar-benar lihat sesuatu di dalam ambulan itu. Aku mengangguk, meskipun aku sendiri masih belum bisa sepenuhnya mempercayai apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu, Andre. Tapi jelas ada sesuatu di dalam mobil itu, dan aku rasa sesuatu itu sudah ada di sana sejak awal. Andre menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Kamu pikir ini ada hubungannya sama pasien-pasien yang pernah kita bawa? Aku terdiam sesaat, memikirkan kemungkinan itu. Ambulan ini sudah lama kami pakai untuk membawa berbagai macam pasien, termasuk mereka yang sudah tidak bernyawa. Mungkin saja, jawabku akhirnya. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi sama kendaraan yang dipakai untuk urusan hidup dan mati seperti ini. Kami berdiri dalam keheningan selama beberapa menit, membiarkan hujan membasahi tubuh kami sambil mencoba menenangkan diri. Ambulan itu sekarang tampak begitu mengerikan, meskipun dari luar hanya terlihat seperti kendaraan biasa. Namun, kami tahu lebih baik ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Don? Tanya Andre, suaranya terdengar panik. Kita tidak mungkin balik ke mobil itu, tapi kita juga tidak bisa jalan kaki di tengah hutan seperti ini. Aku mengangkat bahu, mencoba berpikir jernih di tengah ketakutan yang semakin menghantui. Kita harus cari tahu dulu. Mungkin ada sesuatu di ambulan yang bisa menjelaskan semua ini. Andre menatapku dengan ragu. Maksud kamu, kita masuk lagi ke dalam ambulan? Don, gila kamu. Kita baru saja melihat ada hantu di dalam sana. Aku menggeleng, berusaha menenangkan Andre. Aku tahu ini gila, Andre. Tapi kita tidak bisa meninggalkan ambulan ini di sini. Kita harus cari tahu kenapa semua ini terjadi. Lagi pula, kita tidak punya pilihan lain. Andre tampak enggan, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh lagi kita langsung keluar. Aku mengangguk setuju. Dengan langkah hati-hati, kami berdua kembali mendekati ambulan. Aku merasakan udara di sekitar kami menjadi lebih dingin dan bulu kuduku meremang. Jantungku berdegup kencang saat tanganku meraih gagang pintu. Aku membuka pintu dengan perlahan dan suara derit yang keras membuatku semakin gugup. Kami masuk ke dalam kabin depan. Kaca spion masih tergantung di tempatnya, tetapi bayangan wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Ambulan kembali terlihat seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, keheningan yang menyelimuti kami terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menunggu di sudut-sudut gelap kendaraan ini. Aku tidak suka ini, kata Andre dengan suara pelan. Aku punya firasat buruk, Don. Aku mengangguk setuju, tetapi mencoba tetap tenang. Kita harus cek ruang belakang. Andre memandangku dengan tatapan tidak percaya. Serius? Kamu mau masuk ke ruang belakang setelah apa yang kita lihat tadi? Aku menatapnya sejenak lalu mengangguk. Iya, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kita akan terus dihantui sama ini. Dengan ragu, kami berdua membuka pintu yang memisahkan kabin depan dan ruang belakang ambulan. Ruangan itu kosong, hanya ada tandu yang tadi digunakan untuk membawa pasien. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suara samar. Suara seperti desahan, atau mungkin tangisan. Andre melangkah mundur, wajahnya semakin pucat.
Dengar Don, itu suara yang kamu bilang tadi kan? Aku mengangguk. Perutku serasa terbalik mendengar suara itu lagi. Iya, dan aku rasa kita tidak sendiri di sini. Kami berdiri di depan pintu, memandangi ruang belakang yang seharusnya kosong. Tetapi suara itu terus terdengar, seolah ada seseorang yang menangis di tempat yang tidak bisa kami lihat. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Hujan di luar semakin deras dan udara di dalam ambulans semakin mencekam. Aku tahu bahwa apapun yang berada di sini, entah bagaimana kami harus menghadapinya. Aku rasa kita harus keluar sekarang, Don, bisik Andre dengan wajah ketakutan. Aku mengangguk cepat. Iya, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kami buru-buru keluar dari ambulan, menutup pintu dengan keras. Suara hujan dan angin yang menderu kembali menyelimuti kami. Tetapi ketegangan di udara masih terasa. Kami saling pandang, sama-sama tahu bahwa apa yang kami alami bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi. Terdengar suara-suara gemerisik pelan, seolah ada seseorang yang bergerak di dalam ambulan. Aku dan Andre membeku saling bertatapan dengan mata melebar. "Kamu dengar itu, Don?" bisik Andre dengan suara serak. "Iya," jawabku lirih. "Ada sesuatu di sini." Kami menunggu dalam diam, berharap suara itu hanya imajinasi kami. Namun perlahan-lahan suara itu semakin jelas. Suara nafas, pelan, dan terputus-putus seperti seseorang yang berusaha keras untuk bernafas. Andre menelan ludah, suaranya gemetar. "Don, itu apa?" Aku berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. "Aku tidak tahu, Andre." Dan sesaat kemudian terdengar suara dari dalam ambulan. Suara yang penuh rintihan dan ratapan yang menyayat hati yang mendengarnya. "Ulang!